Teknologi jin lebih canggih daripada teknologi zaman kita sekarang. Tabrak, mati, kecelakaan, padahal membunuh. Sakit hati sama orang, pergi ke dukun, santet, dibunuh pakai jin. Jin bisa membunuh. Sahabat Nabi ada yang meninggal dibunuh jin, namanya Sa'ad bin Ubadah, dibunuh jin di dalam toilet. Memang udah sampai ajalnya, mati syahid. Kita sebelum masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu kita bacakan Allahumma inni a'udzubika, maka langsung badan kita itu dipasang Allah penutup, sehingga jin setan yang ada di toilet itu tak bisa menengok kita. Saya pergi ke stasiun kereta api Pring Sewu. Bahasa Jawa sewu itu artinya apa? Sibu. Sewu, sibu. Pring Sewu, stasiun kereta api 1000 kamar yang ada di Semarang. Sampai di atas, kereta api ini punya Belanda. Sampai di atas saya ditunjukkan sama gaetnya, Ustadz Somad, ini ruangan jenderal Belanda. Toiletnya di luar. Jadi rupanya Belanda itu dulu tahu toilet itu tempat setan, dibuatnya jauh-jauh. Itu beda orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu makannya di rumah, buang air besarnya di luar. Orang sekarang makannya di luar, buang air besarnya di kamar. Ustadz Somad ini ngomong gitu macam toilet dia tidak di rumah aja. Toilet saya di rumah, tapi ada dindingnya, ada pintunya, ditutup. Mau tidur malam ditutup, baca doa. Mau masuk ke dalam, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dipasang Allah semacam protek pelindung, tertutup badan kita ini semua. Jadi orang yang tak baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuk ke toilet, ditengok jin, ditengok hantu, ditengok setan. Syukur-syukur setan itu kalau cuma nengok. Kalau dia streaming, hidupkannya kamera, ditonton semua sama kawan-kawannya. Masa setan itu canggih juga punya handphone macam kita, Pak Ustaz? Baca buku Isa Daud dari Mesir, judulnya Al-Hiwar Ma'ajinnil Muslim. Teknologi jin lebih canggih daripada teknologi zaman kita sekarang. Mana buktinya? Jin Ifrit sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni. Siapa yang sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 km sebelum Ratu Bilqis sampai? Apa kata jin Ifrit? Ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat duduk. Tegak dari tempat duduk itu berapa detik? 5 detik kalau tak kena osteoporosis. Cobalah tegak 1, 2, 3, 4, 5, pindah kursi Balqis. Ada sekarang orang yang bisa memindahkan ini 5 detik ke Palestina? Tak ada. Kalau ada, kita minta jasa dia memindahkan supaya Benyamin Netanyahu itu pindah ke Damai Langgeng. Sampai sini baru kita gulai dia. Asam pode. Uququl walidain, durhaka pada orang tua yang keempat. Pertama, syirik. Kedua, durhaka orang tua. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jangan bersaksi palsu. Saya nggak pernah bersaksi palsu, Pak Ustaz. Orang kalau sudah disebut saksi palsu, bayangan dia di pengadilan, ditanya hakim, apakah saudara melihat peristiwa ini? Saya melihat, Pak Hakim. Padahal dia tak menengok. Jangan lupa, kita bersaksi palsu ini bukan di pengadilan. Bersaksi palsu di mana? Di masjid. Di masjid kita bersaksi palsu. Berdirilah keluarga ahli waris. Apakah jenazah ini baik? Baik. Kau sudah memberikan kesaksian palsu. Bukan kau kenal siapa dia.
koruptornya dia, entah makan haramnya dia. Saya kalau ditanya jamaah, dan saya belum pernah seumur-umur menjebak jamaah. Saya kalau ditanya orang, apakah jenazah ini baik? Aku tak tahu. Mana kita tahu? Tapi kalau orang itu baik, memang saya bersaksi. Beberapa jenazah saya tulis di Instagram, aku bersaksi orang ini baik. Kita bersaksi. Ada hadisnya tentang bersaksi jenazah ini, ada hadis sahihnya. Lewat jenazah, waktu lewat jenazah, orang memuji, dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullahu 'alal ard, kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi, wajib dia masuk surga. Tapi saksinya tidak direkayasa. Kapan kita bersaksi palsu? Waktu acara akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah? Sah. Padahal tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Bukan anak dia itu. Kok tahu Ustaz bukan anak dia? Nikahnya Januari, lahirnya Mei. Mana ada hamil 5 bulan? 9 bulan 10 hari baru lahir. Kenapa pula nikah Januari, lahir Mei? Pas ditanya berapa bulan lahir, 5 bulan. Kok cepat kan? Ini edisi minimalis. Mana bisa? Itu bukan anak kamu. Ini sudah tes DNA ke Singapura Pak Ustadz. Darahnya sama. DNA tak laku dalam nasab. Nasab dalam Islam itu bukan pakai DNA. Tapi jelas itu memang, maaf cakap, memang benih dia, tak ada laki-laki lain. Kenapa tak diakui? Di mana kesalahan dia? Kesalahan dia satu, mencoblos sebelum hari H. Kertas yang dicoblos sebelum tanggal 27 November tidak diakui KPU. Jelas? Apa yang jelas ini? Jelas nasab tadi tak diakui karena dia sudah ada sebelum akad nikah. Jangan nikahkan anak yang hamil. Malu. Dulu di Pinang tak dikasih. Datang orang ke Pinang baik-baik tak dikasih. Muncul niat jahatnya. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Sudah ku pinang tak dapat-dapat. Aku bawa ku hotel, ku hamili. Kata dia. Nauzubillah, nauzubillah. Banyak orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Di Pinang tak mau mencari menantu kaya, mau mencari menantu hebat. Sudah hamil baru tahu rasa, baru dinikahkan. Itu nikahnya menurut mazhab Syafi'i sah, nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah lahir anak. Lahir anak tak boleh dibinkan ke dia, karena itu bukan anak dia. Lahir anak, mati si bapak, anak ini tak dapat hak waris karena mereka tak ada hubungan nasab. Lahir anak laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Ini si abang anak pertama ini tak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka dianggap saudara seamak, bukan saudara seayah. Meninggal tak dapat warisan. Menikah, kebetulan anak hasil coblos sebelum hari H tadi, anak itu perempuan 25 tahun umurnya, cantik, dipinang orang. Tak bisa kau walikan Pak, itu bukan anakmu. Lalu walinya siapa kalau dia mau nikah nanti? Fasultanu waliun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim Pakku. Nggak enak lah Pak Ustadz, saya dulu kenapa enak? Nggak enak lah Pak Ustadz, saya kan bapaknya. Gimana cara saya menolak? Mesti kuajari juga cara menolak. Pura-pura mencret, kalau sakit perut tak bisa. Kalau ditanya Pak Kua, mohon maaf Pak Kua, aku tak bisa mewalikan ini. Pak Kua tahulah, iyalah bukan bapak aja, memang udah begitu dah kebanyakan sekarang itu apa. Jaga anak-anak kita Pak, jaga anak-anak kita Bu. Saya ini lemah penceramah Ustadz. Yang bisa menjaga itu adalah pemimpin yang bisa memasukkan pendidikan agama ke sekolah umum, merendahkan biaya pendidikan pondok pesantren. Ustadz Al-Nob ini pimpinan pesantren Nurul Azhar Palas. 1 tahun 25 orang gratis, 25 orang, sekarang 100 orang gratis, laki-laki di Palas. Saya di Ma'had Az-Zahra Rimbo Panjang perempuan, setahun gratis 25 setahun cuman 100 orang yang sanggup kami gratis.
Jadi Ustaz Somad menggratiskan santri di Rimba Panjang 100 gratis, yang lain bayar. Dari mana Ustaz bisa dapat duit 100 itu? YouTube. Jadi kalau ada orang memfitnah saya, memang sakit hati saya. Itu Somad itu beli mobil itu dari YouTube tuh. Itu maka bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Semua duit YouTube itu untuk makan santri, gaji guru, beli beras, beli gulai, beli ikan, bayar listrik, bayar lampu. Tidak pernah duit YouTube ini masuk ke rekening saya. Masuk semuanya. Ustaz ku tengok keliling kemana-mana dengan Bang Abdul Wahid. Kenapa Ustaz berkeliling? Apa salahnya sesama Abdul saling tolong menolong? Ini jangan-jangan Ustaz dapat duit banyak ini Pak Ustaz. Hanya Ustaz Al-Naq. Kita punya program 20 jam. Hari Sabtu, hari Jumat Sabtu. Jumat Sabtu bulan Oktober, Jumat Sabtu bulan November. Semua duit yang masuk diserahkan untuk makan santri, gaji guru. Ini perlu saya jelaskan di tempat yang suci ini. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jelas? Rasanya jelas. Tak terasa waktu ini berlalu. Sudah habis waktu sholat sunat isyraq masuk. Padahal tadi saya bilang jawab pertanyaan. Rupanya kalau kita ceramah di tempat orang yang hatinya bersih itu, tak terasa waktu itu berlalu. Saya pernah ceramah di tempat orang yang hatinya suntuk. Lama kali terasa tausiah. Kapan itu Pak Ustaz? Waktu acara buka bersama. Begini loh orang ternyata. Selesai tausiah, mohon maaf Pak Ustaz, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi waktu tausiah itu lama kali saya rasa, saya bilang. Kata jamaah itu kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz.